Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Ketika Suriah semakin terbelah, runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah semakin menenggelamkan negara ini ke dalam kekacauan yang sangat menyedihkan. Abu Muhammad al-Jolani, tokoh utama Hayat Tahrir al-Sham, dulu bernama Jabhat al-Nusra, menempatkan Suriah kini sebagai spot panas dalam kendali kelompok takfiri. Jabhat al-Nusra kerap dilabeli sebagai cabang Al-Qaeda di Suriah, sama halnya dengan kelompok Jamaah Tauhid wal Jihad Irak yang pernah dipimpin Abu Musab al-Sarqawi. Pemerintah Amerika pernah masukkan al-Jolani dalam daftar teroris yang diburu yang kepalanya dibanderol 10 juta dolar Amerika. Tetapi kejatuhan Bashar al-Assad sekaligus keruntuhan poros Iran di Suriah telah menguntungkan Amerika dan terutama Israel. Kini belum begitu jelas bagaimana Gedung Putih, CIA, Pentagon meletakkan al-Jolani dalam peta geopolitik Suriah dan Timur Tengah. Washington masih terlihat menjaga jarak dengan Damaskus dengan tidak serta-merta merangkul al-Jolani sebagai mitra dekat mereka. Pastinya, al-Jolani dan kelompok bersenjatanya dari Idlib berhasil menyingkirkan Bashar Assad atas kontribusi besar Turki dan negara-negara Arab terutama Saudi dan Emirat. Kekhawatiran terbesar pasca tergulingnya Bashar Assad adalah penindasan terhadap kaum minoritas Alawid, Druze, Kristen, Katolik, dan Kurdi. Terhadap etnis Kurdi, al-Jolani memilih berdamai dan merangkul kelompok bersenjata utama Syrian Defense Force atau SDF. Kerjasama Jolani dan SDF memberi keuntungan khusus bagi etnis Kurdistan yang relatif tidak akan diganggu pasukan al-Jolani, tetapi tidak mensterilkan keamanan kelompok Kurdi Suriah dari ancaman pasukan Turki yang menempatkan mereka sebagai ancaman teritorial bagi Turki. Kini persekusi dan penindasan kelompok Alawid dan Druze kembali terjadi di wilayah pinggiran Damaskus. Distrik Jaramana menjadi epicentrum gelombang kekerasan yang menewaskan puluhan warga Alawid dan Druze. Belasan anggota paramiliter Hayat Tahrir al-Sham juga tewas dalam bentrokan bersenjata pada 28 dan 29 April 2025. Bentrokan lebih parah sebelumnya pernah terjadi di pesisir Latakia hingga Tartus ketika perlawanan bersenjata dilakukan milisi Alawid. Pasukan al-Jolani menindas dan memburu kelompok Alawid itu. Ribuan orang minoritas Syiah tewas dieksekusi di gang-gang dan jalanan. Jaramana terletak sekitar 3 km di tenggara Damaskus. Pemicu konflik terbaru adalah beredarnya rekaman suara yang diduga menghina yang beredar di media sosial yang menyulut kemarahan kelompok Sunni. Ulama Druze Marwan Kiwan yang ditujuh dari sumber konflik terbaru membantah tuduhan kelompok Sunni. Saya tegas membantah rekaman itu dibuat oleh saya, kata Kiwan dalam sebuah rekaman video. Saya tidak mengatakan itu dan siapapun yang membuatnya adalah orang jahat yang ingin memicu pertikaian di antara masyarakat Suriah. Kementerian Dalam Negeri Suriah telah menyelidiki rekaman audio tersebut dan menyatakan Kiwan tidak terlibat. Tetapi milisi bersenjata pendukung al-Jolani terlanjur memburu orang-orang Druze dan kembali melakukan pembunuhan di jalan-jalan, gang, dan rumah-rumah penduduk. Pasukan Kementerian Dalam Negeri Suriah telah dikirim ke sekitar Jaramana dalam upaya untuk menghentikan bentrokan. Selain di Jaramana, bentrokan antar milisi bersenjata Sunni dan Druze terjadi di kota-kota terdekat seperti Sahnaya dan Kanagar, melibatkan senjata berat termasuk mortir dan senjata anti pesawat. Di tengah bentrokan yang mematikan tersebut, jet-jet tempur dan pesawat nirawak Israel dilaporkan terlihat terbang di atas Jaramana dan daerah sekitarnya. Israel memiliki hubungan dekat dengan kelompok Druze Suriah dan memanfaatkan perbedaan komunal di Suriah untuk membentengi perbatasannya di Golan. Bentrokan terbaru juga menyebabkan ketegangan di Provinsi Al-Suwaida yang mayoritas penduduknya beragama Druze. Faksi-faksi bersenjata lokal menolak melucuti senjatanya setelah jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024. Mereka menghimpun ribuan orang dalam milisi bersenjata lengkap. Pejuang Druze termasuk dari Jaramana dalam posisi kejatuhan Bashar Assad sebenarnya memainkan peran kunci dalam serangan terakhir ke Damaskus. Namun mereka kini telah dikesampingkan oleh kaum Islamis pendukung utama al-Jolani yang mengambil alih negara tersebut. Sejak itu, ketegangan antara kelompok minoritas dan pemerintah di Damaskus semakin meningkat. Pada malam tahun baru 2025, pasukan pemerintah Damaskus dihadang pejuang Druze saat mencoba memasuki Al-Suwaida. Pada bulan Maret 2025, eskalasi yang lebih serius terjadi ketika pasukan pemerintah mengepung Jaramana dan mengancam akan menyerang pejuang Druze yang menjaga kota tersebut.
Namun situasi itu bisa diredakan setelah Israel mengancam akan mempertahankan kota tersebut dengan alasan hubungan historis antara penduduk Druze dan Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan para pemimpin Israel lainnya saat itu secara terbuka memperingatkan pemerintah Suriah agar tidak menyerang kelompok minoritas Druze. Para pemimpin Druze termasuk pemimpin spiritual kelompok tersebut di Suriah, Hikmat al-Hijri, kemudian mengambil sikap yang lebih berani terhadap pemerintah Suriah. Pertama-tama, mereka menolak dekret konstitusi yang memberikan kekuasaan absolut kepada presiden sementara Ahmad al-Shara alias al-Jolani. Ia kemudian mengkritik pemerintahan baru Suriah yang dibentuk kemudian karena kurang inklusivitas. Bentrokan di dekat Damaskus mungkin akan mendorong Druze untuk mengambil sikap yang lebih radikal. Hal ini menunjukkan bagaimana ketidakmampuan dan keengganan para penguasa Islami Suriah untuk membangun hubungan yang bermakna dengan kaum minoritas, baik Druze, Alawi, Katolik, Kristen, Maronit atau Kurdi dan mereka yang dianggap telah memecah belah negara. Peta politik baru Suriah pasca rezim Bashar al-Assad memiliki kecenderungan untuk semakin condong ke Turki berkat campur tangan mendalam Ankara di Suriah. Perang saudara di Suriah secara signifikan dipicu gelombang Arab Spring yang dimulai sekitar tahun 2011 yang membangkitkan kekuatan Islamis untuk melawan pemerintahan yang sah. Kelompok ISIS muncul di Mosul, Irak, dan kemudian melebarkan kekuasaan dan pengaruhnya ke Suriah. Bersamaan itu, kelompok-kelompok bersenjata Sunni yang menjadi proksi Turki, Arab, dan Barat mulai angkat senjata melawan rezim Bashar al-Assad. Kelompok ini berbeda dengan ISIS, tetapi memiliki kedekatan dan kesamaan dalam beberapa isu. Utamanya, mereka sama-sama ingin mendongkel Bashar al-Assad dan menyingkirkan pengaruh Iran yang menguat di Damaskus. Pertempuran besar terjadi di berbagai kota di Suriah. Raqqa jatuh ke tangan ISIS dan dijadikan ibu kota de facto mereka. Kelompok Kurdi tidak mengangkat senjata melawan Bashar al-Assad, tetapi membangun kekuatan militer di bawah bantuan Amerika dan Israel. Kelompok Jabhat al-Nusra, Free Syrian Army, berkembang menguat setelah datang para relawan dari Uighur, Tajik, Uzbek, Chechnya, dan lain sebagainya. Para jihadis dari seluruh penjuru dunia berdatangan ke Suriah, termasuk dari Malaysia, Indonesia, dan Filipina Selatan. Bashar al-Assad praktis semakin kecil kendali kekuasaannya dan tidak mampu menjangkau wilayah utara Suriah hingga perbatasan dengan Irak. Akhirnya, Bashar al-Assad meminta bantuan Rusia yang telah memiliki pangkalan udara dan laut di pesisir Suriah. Presiden Vladimir Putin mengirimkan bantuan militer dalam upaya memerangi ISIS dan kelompok-kelompok bersenjata non-ISIS. Iran juga turut ambil bagian dengan mengirim bantuan persenjataan, instruktur militer, serta pasukan khusus Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Bantuan Rusia dan Iran secara signifikan menyelamatkan Bashar al-Assad dan berhasil melemahkan perlawanan ISIS dan kelompok bersenjata lainnya. Kelompok Kurdi yang dibantu militer Amerika juga bahu-membahu melawan ISIS dan menghancurkannya di Raqqa, Manbij, dan kota-kota di utara Suriah. Sementara pasukan Damaskus mengusir kelompok bersenjata Sunni dari Ghouta dan sekitarnya dan mengirim mereka ke provinsi Idlib. Di provinsi Idlib inilah Turki memperlihatkan campur tangannya dengan menempatkan pasukan militernya dengan kedok menjaga gencatan senjata. Ini adalah realitas bagaimana Turki memiliki hubungan istimewa dengan kelompok-kelompok anti-Assad yang dimotori Jabhat al-Nusra, Free Syrian Army, dan Syrian Defense Army. Kelak berbagai faksi bersenjata ini disatukan dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham yang dipimpin Abu Muhammad al-Julani atau kini dipanggil Ahmad al-Shara. Awal Desember 2024, atas lampu hijau kekuatan Arab dan Turki, kelompok Hayat Tahrir al-Sham melancarkan serangan kilat ke Aleppo, Homs, Hama, dan lalu mereka merebut Damaskus. Hanya dalam waktu 2 pekan, rezim Bashar al-Assad runtuh. Putra mendiang Hafez al-Assad, pendiri Republik Suriah, menyelamatkan diri ke Moskow dalam perlindungan Rusia. Keruntuhan cepat Bashar al-Assad juga dipicu melemahnya perlawanan Hamas di Gaza dan Hizbullah Lebanon oleh serangan gencar Israel. Deretan pemimpin utama Hamas dan Hizbullah Lebanon telah dieliminasi Israel, menyebabkan Iran mulai kehilangan mata rantai pengaruh dan kekuatannya. Serangan berkala Israel ke pos-pos pasukan Iran di Suriah juga turut berkontribusi atas menurunnya dukungan dan kemampuan Teheran. Dalam kondisi yang serba sulit bagi Damaskus ini, kekuatan seperti Turki, Saudi, dan Emirat melihat ada kesempatan besar untuk memukul Bashar al-Assad. Taktik itu berhasil dan pada akhirnya mengubah secara dramatis peta politik Suriah. Rusia tidak bisa berbuat banyak menyaksikan gelombang perubahan ini. Moskow harus menghitung. Mereka memiliki front yang lebih menguras di Ukraina dalam perang proksinya melawan NATO dan Uni Eropa. Pada akhirnya,
Vladimir Putin hanya bisa mempertahankan sebagian kecil kekuatan militernya di Tartus dan Latakia. Al-Jawlani tidak akan mengganggu posisi militer Rusia di Suriah sepanjang mereka tidak memberi ancaman bagi kekuasaannya di Damaskus. Satu hal yang sudah ditegaskan Vladimir Putin, Moskow tidak akan menyerahkan Bashar al-Assad dan keluarganya ke tangan rezim Jawlani. Kini setelah 6 bulan revolusi Damaskus berlalu, Suriah menghadapi problem konflik sosial yang sudah diperkirakan sebelumnya. Mirip seperti di Libya, ketika agresi NATO menghancurkan negara kaya itu, menjatuhkan Muammar Gaddafi, dan kemudian menyisakan perseteruan antar kelompok bersenjata hingga saat ini. Libya terbagi-bagi dalam kekuasaan kelompok-kelompok bersenjata dengan pemimpin-pemimpin yang bertikai dan tidak bisa bersatu. Suriah pun dalam perspektif sosial, politik, dan budaya tidak akan pernah sama lagi seperti era Assad. Ada kelompok Kurdistan di utara, Alawi di pesisir Latakia, dan Druze di selatan dekat perbatasan Golan dan Lebanon. Tentu saja yang mendominasi saat ini adalah mereka yang sekarang berkuasa, kelompok Islamis Sunni di Idlib, Aleppo, Hom, dan tentu saja Damaskus. Tribuners, Suriah adalah gambaran nyata negara tua penuh sejarah yang jadi pusat benturan berbagai kelompok dan kepentingan. Perang berdarah-darah nyaris tidak pernah pergi dari wilayah ini, bahkan sejak sebelum Masehi. Ketika kekristenan untuk pertama kali menyebar dari tanah Yudea ke Damaskus, Suriah menjadi silang pertemuan aneka kekuatan yang saling berebut kekuasaan dan wilayah. Munculnya Islam dan kekhalifahan Islam berikutnya selama berabad-abad menempatkan Suriah sebagai pusat konflik dan benturan peradaban. Apa yang terjadi sekarang? Konflik kelompok di pesisir Latakia, Jaramana, Aleppo hingga Manbij di utara hanyalah kelanjutan dari apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu.